Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini sudah pertemuan 3 ya. Jadi adik-adik sudah masuk di mata kuliah kalkulus ini di pertemuan 3 dan mudah-mudahan adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan pagi hari ini adalah sesulit apapun pelajaran atau materi yang kalian hadapi, pasti akan ada solusi atau pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Yang penting adik-adik semua bisa menjalaninya dengan maksimal, bisa menjalaninya dengan konsisten dan selalu tetap sabar. Ya, karena tidak ada proses yang akan mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya baik, maka hasilnya juga baik. Jadi kalau prosesnya sudah maksimal, maka hasilnya juga akan maksimal. Itu saja. Jadi ingatlah proses yang baik atau proses yang benar-benar ada dilakukan, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Oke, pada pagi hari ini materi kita saya sudah siapin ininya, PowerPoint-nya. Ya, kalkulus pertemuan 3 mengenai fungsi. Oke, fungsi yang perlu kita pahami di sini atau kita lihat dulu definisi dari sebuah fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Itu disebut fungsi. Jika dan hanya jika relasi tersebut bersifat untuk setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Selanjutnya, dari pernyataan tersebut diperoleh pula pengertian bukan fungsi, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut bukan fungsi jika dan hanya jika relasi tersebut bersifat ada X anggota A yang tidak dipasangkan dengan Y anggota B, atau ada X anggota A yang dipasangkan kedua atau lebih dari Y yang merupakan anggota B. Baik, untuk lebih mudah, saya akan kasih contoh mengenai yang fungsi dan yang bukan fungsi. Ya, ini kalau kita ambil, saya gambarkan ya. Ini ada himpunan A dan himpunan B. Ya, ini himpunan A, saya tulis ini himpunan B. Himpunan A anggotanya, ya notasi anggota itu selalu dituliskan dengan titik ya. Notasinya akan dituliskan dengan titik. Anggota A, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Anggota B, himpunan dari anggota B adalah A, B, C, D. Oke. Ini akan terlihat fungsi apabila, ingat tadi definisinya ya, apabila pasangan ini dihubungkan tepat satu kali. Misalkan 1 ke A, ya, 2 ke C, 3 ke B, ya, 4 ke D. Ini dikatakan fungsi, ya. Karena apa dikatakan ini fungsi? Karena
Setiap anggota A, anggota himpunan A dipasangkan satu kali ke anggota B. Jadi setiap anggota A dipasangkan satu kali ke anggota B. Nah, di sini kalau seperti itu kita lihat mana himpunan penyelesaian dari pasangan fungsi tersebut. Kalau kita lihat himpunan penyelesaiannya, yang pertama 1A. Oke. Yang kedua 2C. Yang ketiga 3B. Yang berikutnya 4D. Ini ditutup dengan kurung-kurung. Inilah yang dikatakan dengan fungsi, ya. Paham sampai di sini? Ya, fungsi itu adalah himpunan yang memiliki setiap anggota A dipasangkan tepat satu kali di anggota B. Baik, saya lanjut. Nah, tadi katanya kalau ada definisi fungsi, maka ada juga yang bukan fungsi gitu. Nah, misalnya gimana? Misalkan kalau saya gambarkan lagi di sini himpunan A. Saya hapus dulu ya. Oke. Himpunan HA. Next saja. Oke. Ini yang himpunan B. Oke. Anggota himpunan A 1, 2, 3. Oke. Ini saya pasangkan begini. Pasangkan. Yang ini saya pasangkan. Ini dikatakan bukan fungsi. Ya, ini dikatakan bukan fungsi karena terdapat anggota A yang dipasangkan dua kali. Jadi dipasangkan dia dua kali, maka dia bukan fungsi. Yuk kita lihat lagi contohnya.
Oke. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan B. Apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Ya. Ini merupakan fungsi karena semua anggota dipasangkan tepat satu kali. Inilah yang dimaksud dengan fungsi dan bukan fungsi. Ya kan? Nah, saya kasih contoh satu lagi agar adik-adik paham yang mana fungsi dan yang mana bukan fungsi. Oke. Oke. Nah, yang ini juga fungsi. Kenapa? Karena fungsi semua anggotanya dipasangkan tepat satu kali. Jadi ini yang dimaksud dengan fungsi dan bukan fungsi ya. Mudah-mudahan semua paham dan mudah-mudahan pengerti. Baik, yang berikutnya jenis fungsi ya. Kita lihat jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi konstanta. Fungsi konstanta. Apa yang dimaksud dengan fungsi konstanta? Pada fungsi konstanta ini yang perlu kita pahami adalah rumusnya atau persamaannya adalah fx sama dengan C. Oke, fx sama dengan C. Ya. Fx sama dengan C. Ini dikatakan sebagai bentuk dari fungsi konstanta. Oke. Apa yang dimaksud dengan fx sama dengan C? Ya. Kalau kita bicara fx sama dengan C, C ini kan konstanta. Konstanta itu awal dari kata konstan, ya kan? Konstan itu adalah tetap. Nah, itu dia. Berarti berapapun nilai X yang kita masukkan, nilainya tetap. Kok bisa begitu? Nah, ini kita lihat contohnya ya. Contoh. Gambarkan fungsi fx sama dengan 5. Gambarkan fungsi dari fx sama dengan 5. Oke, kita jawab.
Kita tulis soalnya fx sama dengan 5. Oke. Kita masukkan nilainya. Jadi yang pertama fx sama untuk x sama dengan 0 ya. Untuk x sama dengan 0. Ya. Untuk x sama dengan 0. Maka fx sama dengan 5. Untuk x sama dengan 1. Maka fx sama dengan 5. Untuk x sama dengan 2, maka fx sama dengan 5. Oke. Berarti kalau untuk x sama dengan 3, maka fx-nya juga 5. Kenapa? Ya, karena konstanta tadi, konstan. Berapapun nilai x-nya tidak akan mempengaruhi nilai konstannya. Kan gitu. Itulah yang dimaksud dengan fx sama dengan c. Oke. Baik. Kalau gitu kita, yang diminta apa adalah gambarkan fungsinya. Kita akan gambarkan fungsinya. Kita tarik sumbunya. Ini kalau agak susahnya ya gini, bisa lurus, bisa tidak. Tapi nanti kalau saya hapus nanti jadi ini ya, nggak usah dihapus lah ya. Nanti saya upayakan agar lurus nih. Oke, ini sumbu x, ya. Ini sumbu y. Oke. Ini nilai 1, nilai 2, nilai 3, ya kan? Ini 4. Walaupun nggak ada 4, nggak apa-apa. Tadi katanya untuk x sama dengan 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar, saya stop dulu ya. Oke. Baik. Sekarang tadi pertanyaannya adalah sekarang ini kita masukkan untuk x sama dengan 0 ya. Oke. X sama dengan 0, maka ini 0-nya. Ini x, ini titiknya. Ya. Untuk x 0 ya. Untuk sekarang untuk x0 dan y-nya 5, sudah ini titiknya. Untuk x-nya 1, y-nya 5, sini titiknya. Oke. Untuk x-nya 2, y-nya 5. Ini titiknya. Oke. Untuk x-nya 3, y-nya 5. Oke, ini titiknya. Baik. Kalau kita ambil garis putus-putus, ya kan?
Ini kita ambil garisnya. Maka ini akan membentuk garis lurus yang fungsinya tadi fx sama dengan c. Kalaupun ini kita hubungkan garis putus-putusnya, ya boleh dihubungkan nih. Ini supaya membuat kita jadi tahu ini urutan garisnya ini, boleh nih. Nah, maka ini akan mengambil fungsi fx sama dengan c. Artinya fungsi ini adalah fungsi konstanta. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi identitas. Fungsi identitas. Nah, fungsi ini fx sama dengan yang rumus fungsinya ya. Fx sama dengan x. Ya. Dikatakan dia identitasnya itu adalah X, maka fungsinya ini adalah X. Maka ini identitasnya adalah identitas ini menunjukkan nilai X, ya, menunjukkan nilai X. Itu dikatakan identitas. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Gambarkan fungsi dari fx sama dengan 2x. Nah, ya. Fungsi identitas, ya kan? Kita jawab. Tuliskan ulang soalnya, fx sama dengan 2x. Maka untuk x sama dengan 0, ya, fx-nya 0. Kenapa 2 kali 0? 0, ya kan? Untuk x sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan 2 kali 2, 4. Maka untuk x sama dengan 3, ya. Ya, fx-nya adalah 6. Inilah yang kita sebut dengan fungsi identitas. Jika kita mau menggambarkan fungsi identitas ini, kita ambil garis. Nah, ini udah lebih tidak lurus lagi nih ya, apa ya? Nah, nanti adik-adik bisa buat yang lebih lurus lagi. X, Y, titik 0. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3,
4, 5, 6. Oke. Untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama, kalau ini tadi, ini tadi saya ada kelupaan. Ini kalau kita lihat himpunan penyelesaiannya, kita tulis himpunan penyelesaiannya. Yang pertama itu 05, baru 15, baru 25, dan 35. Itu ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, ini juga tadi harusnya setelah ini baru kita buat himpunan penyelesaian, baru gambar ya. Jadi nggak apa-apa, ini saya buat dulu himpunan penyelesaiannya. Yang pertama 00. Yang kedua 12. Yang ketiga 24. Yang keempat 36. Oke. Ya. Titik yang pertama adalah 00. Ini titik ya. Ini saya warnai merah saja ya. 00. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua 1, 2. 1 untuk X, 2 untuk Y. Titik yang ketiga 2, 4. 2 untuk X, 4 untuk Y. Titik yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah 3, 6. Oke. Kalau kita mau buat garis putus-putusnya boleh. Oke, ini garis putusnya. Nah, ini kalau mau kita hubungkan garisnya, ini harusnya lurus nih ya. Saya buatnya jadi nggak lurus nih. Saya coba sekali lagi. Tapi nanti kalau khawatirnya ini jadi bisa lebih nggak lurus lagi. Oke. Ini fx sama dengan 2x. Ya. Nanti ini buat lurus ya adik-adik ya. Ini kan titiknya nih. Oke. Nah, ini yang fungsi kedua, fungsi identitas. Ya, ini fungsi identitas. Yang berikutnya yang terakhir adalah fungsi linier. Fungsi linier bentuk fungsinya adalah fx sama dengan ax tambah b. Di mana a tidak boleh sama dengan 0. A dan B adalah konstanta atau konstan. Boleh ya, itu disebut konstan. Oke. Baik, untuk lebih mudah, kita akan lihat bentuk fungsinya ya, atau kita lihat contohnya.
Ya. Kenapa dikatakan konstan fungsi linear? Yaitu tadi kena ada AX tambah B yang mana A-nya adalah tidak boleh 0 dan A dan B itu adalah konstanta ya. Maka ini dikatakan fungsi dari linear atau bilangan real ya. Ini merupakan bilangan real. Oke. Baik, yang berikutnya contoh yang berikutnya. Gambarkan bentuk fungsi sebentar ya. Gambarkan bentuk fungsi dari f(x) sama dengan 2x kurang 2. Kita jawab nih ya. f(x) sama dengan 2x kurang 2. Untuk x sama dengan 0, maka fx 2 kali 0, 0 kurang 2 minus 2. Untuk x sama dengan 1, maka fx sama dengan 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Untuk x sama dengan 2, maka fx sama dengan 2 kali 2, 4 kurang 2, 2. Dan untuk x sama dengan 3, maka fx sama dengan 2 kali 3, 6 kurang 2, 4. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya, nah ini harus saya duluan ya, yang kita buat. 0, minus 2, 0 minus 2, 1, 0, 2, 2, dan 3, 4. Oke. Ini adalah bentuk himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita gambarkan fungsinya ya. X, Y. Ini titik 0. Ini 1, 2, 3. Ini minus 1. Ini minus 2. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Titik yang pertama adalah 0 minus 2. Berarti di sini saya ganti warnanya. Titik yang pertama di sini. 0 untuk X, minus 2 untuk Y. Oke. Titik yang kedua, 1, 0. 0 untuk X. 1 untuk X, 0 untuk Y. Sini titiknya. Titik yang ketiga,
2, 2. Maka 2 untuk X, 2 untuk Y. Titik yang 3, 3, 4. 3 untuk X, 4 untuk Y. Nah, ini boleh nih, dibuat garis penghubung boleh. Garis putus namanya ya, boleh. Oke. Sekarang kita sudah dapat nih titiknya. Baru kita buat garisnya. Ini saya coba agak lurus. Nah, adik-adik paskan ke titiknya ya. Nah, ini titik ini, inilah yang kita sebut dengan fx sama dengan 2x kurang 2. Oke. Itulah pertemuan 3 mengenai fungsi. Jadi ada 3 fungsi yang kita sudah bahas dan kita gambarkan bentuk fungsinya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini adik-adik bisa paham, adik-adik bisa mengerti bagaimana penyelesaian bentuk fungsi pada kalkulus pertemuan 3. Ya, untuk lebih mempertajam kemampuan adik-adik untuk menyelesaikan ini, agar adik-adik juga lebih paham, lebih mengerti mengenai bentuk fungsi ini, saya kasih soal yang ini nanti bisa adik-adik kerjakan dalam kertas ataupun dalam buku. Ini sebagai soal post testnya, ya. Ya. Gambarkan bentuk fungsi dari A fx sama dengan 6. B fx sama dengan min 2x. Nah, nggak apa-apa, kenapa min 2? Nggak apa-apa, mau berapapun nggak apa-apa. Yang penting masukkan saja x-nya ya. C fx sama dengan 2x kurang 3. Oke. Nah, ini untuk yang konstanta. Ini untuk yang identitas. Yang ini untuk yang linier. Ya. Linier. Fungsi linier ya. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, mau berapa X yang akan dimasukkan? X yang akan dimasukkan adalah sampai X sama dengan 4. Ya. Nah, untuk X sama dengan 4. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, pada pertemuan 3. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.